Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan asesmen mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 5, yakni jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF, juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Nama lengkap jangan lupa diisi kelas 6. Hari atau tanggal jangan lupa diisi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti nilai nanti yang mengisi guru. Asesmen mandiri bab 5 jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. 1. Pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Khulafaur Rasyidin yang dijuluki singa pedang pasir yaitu Sayyidina A. Umar bin Khattab radhiyallahu an, B. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, C. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, D. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nomor 2, di antara hal yang menunjukkan keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu an setelah memeluk Islam yaitu A. Beribadah di Ka'bah, B. Berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, C. Menghindar dari ancaman Quraisy, D. Mempersilahkan orang Quraisy ke Ka'bah. Nomor 3, Khulafaur Rasyidin yang awalnya sangat membenci Islam, kemudian setelah memeluk Islam, jiwa raganya diabadikan untuk perjuangan Islam. Dialah yang sangat tegas menjadi pembeda yang benar dan salah, sehingga dijuluki A. As-Siddiq, B. Al-Faruq, C. Al-Furqan, D. Al-Asad. Nomor 4, salah satu keistimewaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah A. Membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun, B. Mengusulkan untuk menyebarkan Islam secara diam-diam, C. Memiliki sikap berani dan tegas hingga dijuluki Saifullah, D. Mampu membedakan yang benar dan salah sehingga dijuluki Al-Faruq. Nomor 5, gelar As-Siddiq yang diperoleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an di antaranya karena beliau A. Mendampingi Rasulullah SAW, B. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW tanpa ragu, C. Menyebarkan ajaran Rasulullah SAW, D. Menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Nomor 6, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an merupakan ayahanda dari istri Rasulullah SAW yang bernama A. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, B. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, C. Sayyidah Hafsah radhiyallahu an, D. Sayyidah Maimunah radhiyallahu an. Nomor 7, berikut ini yang dia termasuk jasa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pada masa kepemimpinannya yaitu A. Menumpas nabi palsu, B. Menghadapi kaum yang tidak menunaikan kewajiban zakat, C. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, D. Menentukan kalender Hijriah. Nomor 8, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyerahkan tugas penulisan Al-Quran kepada A. Umar bin Khattab radhiyallahu an, B. Zaid bin Sabit, C. Zaid bin Harisah, D. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nomor 9, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi daerah menjadi beberapa wilayah atau provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang A. Wali kota, B. Gubernur, C. Bupati, D. Lurah. Nomor 10,
jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kepemimpinannya diantaranya A. Menentukan kalender Hijriah. B. Menumpas Nabi palsu. C. Mendampingi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. D. Menghadapi kaum yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Dua pilihan ganda kompleks. Pilihlah jawaban yang benar sesuai instruksi pada tiap soal. 1. Berilah tanda centang yang termasuk jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengumpulkan nabi palsu, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, menghadapi kaum yang tidak memenuhi kewajiban zakat, menumpas orang-orang yang mengaku nabi, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dua, berilah tanda centang yang termasuk jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi, menumpas nabi palsu, menetapkan tahun Hijriah, membangun dan memperindah Masjidil Haram, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. 3. Berilah tanda centang pada kata benar atau salah terkait pernyataan berikut. Pernyataan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berlangsung selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi, benar atau salah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dilahirkan pada tahun 576 Masehi, benar atau salah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memiliki putri yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu an wafat, benar atau salah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memimpin rakyat dengan sangat keras, benar atau salah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meyakini ajaran Islam dan hal yang dialami Rasulullah SAW tanpa ragu sehingga diberi gelar As-Siddiq, benar atau salah. 4. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait pernyataan berikut. Pernyataan nama lengkap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yaitu Abdullah bin Khuwafa, benar atau salah. Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq yang artinya sang pembeda kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, benar atau salah. Sejak awal Rasulullah SAW berdakwah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung menerima ajaran Islam dan senantiasa melindungi Rasulullah SAW, benar atau salah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun baru Islam, benar atau salah. 3. Isian singkat istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Nama lengkap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah titik-titik. Nomor 2. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an termasuk sabiqun awalun atau titik-titik. Nomor 3. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyerahkan penulisan Al-Quran kepada titik-titik. Nomor 4. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an gemar bersedekah. Beliau seorang yang titik-titik. Nomor 5, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an seorang yang cerdas dan cepat dalam berpikir sehingga dijuluki titik-titik. 4. Uraian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Tuliskan beberapa perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dapat kita teladani. Nomor 2, siapakah yang diberi tugas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk melakukan penulisan Al-Quran? Nomor 3, siapakah nama lengkap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an? Nomor 4, mengapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dijuluki singa padang pasir? Nomor 5, apakah arti dari Al-Faruq yang merupakan gelar khalifah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an? 5. Menjodohkan pasangkanlah tahun dengan pernyataan yang sesuai. Tahun 573 Masehi,
tahun 582 Masehi, tahun 632 sampai dengan 634 Masehi, tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Dijodohkan ya, dipasangkan. Masa jabatan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, tahun kelahiran Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tahun kelahiran Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, untuk bagian ini dikerjakan apabila nanti guru memerintahkannya ke peserta didik. Di bawah ini terdapat tugas proyek, soal HOTS, pengayaan, soal tantangan, dan remedial. Tugas proyek, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap kelompok membuat dialog singkat tentang keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, misalnya tentang sifat pemberani, dermawan, bijaksana, peduli, dan sebagainya. Setiap kelompok bermain peran sesuai dialog yang telah dibuat di depan kelompok lainnya. Lakukan secara bergantian. Tugas portofolio, kumpulkan beberapa kisah tentang keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian tulislah dengan bahasamu, setelah itu jilidlah. Soal KHOTS, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan alasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nomor 2, tulislah contoh yang menunjukkan kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Nomor 3, tulislah contoh yang menunjukkan keberanian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah memeluk Islam. Nomor 4, tulislah beberapa perilaku Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dapat kita teladani. Jelaskan contoh cara kamu meneladannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Sahabat Rasulullah SAW yang menemani Rasulullah hijrah kemudian bersembunyi di Gua Sur bernama Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 40 adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat berada di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa sedih dan cemas. Rasulullah SAW kemudian menenangkan dengan berkata, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Allah pun kemudian menolong keduanya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selamat dari orang-orang kafir yang mengejarnya. Soal tantangan, salin dan bacalah dengan artinya Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 40 yang ada di Al-Quran terjemah. Nomor 2, carilah dari berbagai sumber mengenai kisah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika berada di Gua Sur dan hampir ditemukan oleh kaum kafir Quraisy yang mencarinya. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Remedia ditujukan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Aktivitas 1, tulislah jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Buatlah dalam bentuk tabel. Aktivitas 2, tulislah keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Buatlah dalam bentuk tabel.